Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebebasan stokastik mata kuliah pengantar statistika matematika semester 5. Dosen pengampunya Ibu Ratri Rahayu, SPD, MPD. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anissa Rahmadayanti, NIM 2018-35005, mata kuliah pengantar statistika matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab materi ya terkait dengan kebebasan stokastik. Yang pertama ada pengertian kebebasan stokastik, yang kedua kebebasan stokastik diskrit, yang ketiga kebebasan stokastik kontinu, yang keempat pembahasan soal kebebasan stokastik diskrit, dan yang kelima ada pembahasan soal kebebasan kontinu, stokastik kontinu. Jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai pembahasan materi kebebasan stokastik, kita terlebih dahulu mengetahui pengertiannya dulu. Jadi apa sih itu kebebasan stokastik? Jika kita mempunyai dua buah peubah acak X kapital dan Y kapital, baik diskrit maupun kontinu, maka kita dapat mengetahui apakah kedua peubah acak itu bebas stokastik atau tidak bebas stokastik. Di sini bebas stokastik itu artinya tidak saling bergantungan, dan tidak bebas berarti saling bergantungan. Jadi, misalkan dua peubah acak diskrit X kapital dan Y kapital mempunyai nilai fungsi peluang gabungan di X, Y kecil, yaitu peluang X, Y, serta masing-masing mempunyai nilai fungsi peluang marginal di X kapital di X kecil, yaitu P1 X dalam kurung X kecil, dan nilai fungsi peluang marginal dari Y kapital di Y kecil, yaitu P2 dalam kurung Y kecil. Kedua peubah acak X kapital dan Y kapital dikatakan bebas stokastik jika dan hanya jika memenuhi persamaan berikut ini, yaitu P dalam kurung X, Y sama dengan P1 dalam kurung X kecil dikali P2 dalam kurung Y kecil. Jadi itu untuk semua pasangan nilai X dan Y. Dalam hal ini, kedua peubah acak X kapital dan Y kapital dikatakan bebas stokastik yang sifatnya diskrit jika fungsi peluang gabungan dari kedua peubah acak tersebut bentuknya sama dengan fungsi peluang marginal dari masing-masing peubah acak. Artinya kita harus mencari terlebih dahulu fungsi peluang marginal dari masing-masing kedua peubah acak, lalu kita jumlahkan dan kita cari tahu apakah hasil dari fungsi peluang marginal dari masing-masing peubah acak itu hasilnya sama dengan fungsi peluang gabungannya. Kemudian kita masukkan semua nilai dari kedua peubah acak itu ke dalam persyaratan bebas stokastik. Persyaratannya sendiri yaitu apabila ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka peubah acak itu dikatakan bebas stokastik. Namun, apabila ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, maka kedua peubah acak itu dikatakan tidak bebas stokastik atau bergantungan untuk minimal satu pasangan nilai peubah acak. Selanjutnya itu kebebasan stokastik kontinu. Misalkan dua peubah acak kontinu di X kapital dan Y kapital mempunyai nilai fungsi densitas gabungan di X kecil, Y kecil, yaitu fungsi dari X kecil, Y kecil, serta masing-masing mempunyai nilai fungsi densitas marginal dari X kapital di X, yaitu F kecil 1 dalam kurung X kecil, dan nilai fungsi densitas marginal dari Y kapital di Y, yaitu F2 dalam kurung Y kecil,
kedua peubah acak X kapital dan Y kapital dikatakan bebas stokastik jika dan hanya jika memenuhi persyaratan berikut, yaitu F dalam kurung X kecil, Y kecil sama dengan F1 dalam kurung X kecil dikali F2 dalam kurung Y kecil untuk semua pasangan nilai X, Y. Jadi artinya di sini yaitu fungsi densitas gabungannya hasilnya itu harus sama dengan fungsi masing-masing dari peubah acaknya. Jika salah satu fungsinya itu nilainya berbeda, maka dikatakan bahwa kedua peubah acak itu tidak bebas stokastik. Selanjutnya yaitu sama bahwa fungsi densitas gabungan dari kedua peubah acak harus diketahui bentuknya. Jadi kita harus mencari fungsi densitas marginal dari masing-masing peubah acak. Lalu nanti kita jumlahkan dengan mengkalikan masing-masing fungsi dari peubah acak, apakah nilainya itu sama dengan fungsi densitas gabungannya. Jadi sama seperti sebelumnya, yaitu syaratnya apabila ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka kedua peubah acak itu dikatakan bebas stokastik untuk yang sifatnya kontinu. Dan apabila ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, maka kedua peubah acak itu dikatakan tidak bebas stokastik atau bergantungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita mempelajari contoh soalnya. Contoh yang pertama yaitu misalkan fungsi peluang marginal dari X kapital dan Y kapital berbentuk P dalam kurung X kecil, Y kecil sama dengan 1/72 dalam kurung X plus 2Y dengan X-nya yaitu 0,1, 2,3 dan Y-nya 0,1, 2,3. Kita disuruh membuktikan apakah X dan Y tersebut bebas stokastik. Dan yang kedua, misalkan fungsi peluang marginal dari X dan Y berbentuk P dalam kurung X kecil, Y kecil sama dengan dalam kurung 1/36 kurung tutup X kali Y, dengan X-nya itu 1, 2, 3 dan Y-nya 1, 2, 3. Sama kita juga disuruh untuk mencari apakah X dan Y itu bebas stokastik. Nah, perhatikan bahwa ini yang kita sebut sebagai fungsi peluang gabungan. Kenapa dikatakan sebagai fungsi peluang gabungan? Karena dari X dan Y-nya ini itu dari masing-masing peubah acaknya itu bersifat diskrit, sehingga peluang gabungannya disebut sebagai fungsi peluang gabungan. Nah, untuk memeriksa apakah X dan Y bebas stokastik atau tidak, maka yang pertama yang harus kita cari terlebih dahulu adalah fungsi kepekatan marginal dari masing-masing peubah acaknya. Yang pertama itu fungsi marginal dari X-nya. Jadi di sini kita tuliskan cara untuk mencari fungsi peluang marginal dari X. Kita tuliskan rumusnya yaitu P1X sama dengan sigma. Untuk mencari batasan sigmanya, apabila kita mencari fungsi peluang dari X, yaitu batasan sigmanya dari nilai peubah acak Y. Jadi batasan sigmanya yaitu Y sama dengan 0 sampai 3 karena nilai dari peubah acak Y yaitu 0, 1, 2, 3. Terus dikalikan dengan fungsi dalam kurung X kecil, Y kecil. Lalu kita tulis sigma Y sama dengan 0 sampai 3. Fungsi peluang gabungannya adalah
1 per 72 dikali X plus 2Y sama dengan 1 per 72. Di sini kita mengoperasikan batasan sigmanya pada rumus yang X plus 2Y dioperasikan terhadap Y. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. X plus dalam kurung X plus 2 kurung tutup dalam kurung X plus 4 kurung tutup ditambah dalam kurung X plus 6 kurung tutup. Cara mencarinya yaitu misalkan kita mencari Y sama dengan 2. Lalu kita operasikan pada persamaan X plus 2Y. X plus 2Y sama dengan X plus 2. Karena Y-nya tadi 2, maka kita tulis lagi 2. Jadinya X plus 2 dikali 2 sama dengan X plus 4. Lah, hasilnya itu sama seperti ini, X plus 4. Misal kita mengoperasikan Y sama dengan 3, caranya sama, yaitu X plus 2 dikali 3 sama dengan X plus 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Jadi X plus 6 ini hasilnya. Lalu kita jumlahkan yang variabel dengan variabel, yang konstanta dengan konstanta. Jadi ini hasilnya adalah 4x plus 12. Jadi P1x sama dengan, kita sederhanakan, 1 per 18 dalam kurung X plus 3. Jadi P1x sama dengan 1 per 18 dalam kurung X plus 3 dengan batasan X-nya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu fungsi peluang marginal dari Y. Kita cari fungsi marginal dari Y yaitu P2Y sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 3. Karena yang kita cari adalah peluang marginal dari Y, maka nilai dari peubah acak X yang menjadi batasan sigmanya. Dan nilai dari peubah acak Y yaitu tadi 0, 1, 2, 3. Kita masukkan rumusnya seperti itu. 1 per 72 X plus 2Y terus sama dengan 1 per 72. Caranya sama, jadi kita operasikan pada fungsi peluang gabungannya yaitu 1 per 72 X plus 2Y sama dengan, kita operasikan batasan sigmanya, kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi peluang gabungannya. Jadi 1 per 72 batasan sigmanya tadi 0 sampai 3 dan kita substitusi ke dalam fungsi peluang gabungannya yaitu X plus 2Y. Caranya sama, yaitu kalau mencari X-nya yang nilainya 0 berarti 0 ditambah 2Y, hasilnya 2Y. Kalau mencari 1 berarti 1 plus 2Y, 2 berarti 2 plus 2Y, kalau X-nya 3 berarti 3 plus 2Y. Sama dengan 1 per 72, kita jumlahkan angka yang ada variabelnya dengan angka yang ada variabelnya juga. Jadi 2Y tambah 2Y tambah 2Y tambah 2Y hasilnya 8Y. Terus 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 6. Jadi P2Y sama dengan, kita sederhanakan, 1 per 36 4Y plus 3. Jadi P2Y sama dengan 1 per 36 4Y plus 3. Jadi P2Y sama dengan 1 per 36 4Y plus 3
untuk Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk membuktikan X dan Y adalah bebas stokastik, maka kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa syarat untuk kebebasan stokastik diskrit adalah f x, y nilainya itu harus sama dengan fungsi peluang marginal dari X dikali dengan fungsi marginal dari Y. Jadi fungsi gabungannya itu harus sama dengan hasil perkalian fungsi marginal masing-masing peubah acak. Tadi sudah kita ketahui bahwa fungsi gabungannya adalah 1/72 X plus 2Y. Dan fungsi peluang marginal dari X telah kita cari dan hasilnya itu yaitu 1/18 X plus 3. Fungsi peluang marginal dari Y yaitu 1/36 4Y plus 3. Nah, karena fungsi gabungannya itu hasilnya tidak sama dengan fungsi peluang marginal dari masing-masing peubah acak, maka dikatakan bahwa keduanya itu saling bergantungan atau tidak bebas stokastik. Nah, untuk menguji ketepatannya kita bisa cari dengan memasangkan nilai dari X dan Y. Misalkan ambil pasangan nilai dari X dan Y yang diambil itu adalah 0,0. Kita substitusikan ke dalam sini. Misalkan peluang gabungannya di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, berarti X plus 72 0 plus 0, hasilnya adalah 0. Dan untuk mencari fungsi peluang dari X yaitu P1 X, X-nya tadi nilainya adalah 0, maka kita operasikan. Tadi sudah diketahui bahwa fungsi peluang marginal dari X yaitu 1/18 dalam kurung X plus 3. Jadi kita mengoperasikan sama dengan 1/18, X-nya tadi nilainya 0, ditulis 0 plus 3 sama dengan 3/18. Kita sederhanakan, hasilnya itu 1/6. Lalu selanjutnya fungsi marginal dari Y. P2Y tadi nilainya sama dengan 0. Dan kita tadi sudah menghitung fungsi marginal dari Y yaitu 1/36 dalam kurung 4Y plus 3 kurung tutup. Sama dengan 1/36 4 dikali, karena nilai Y-nya tadi 0, berarti ditulis 0. 4 dikali 0 plus 3. 4 dikali 0 hasilnya 0. Jadi kita tulis 3/36. Kita sederhanakan menjadi 1/12. Selanjutnya kita mengkalikan fungsi marginal dari X dan fungsi peluang marginal dari Y, yaitu 1/6 dikali 1/12, hasilnya adalah 1/72. Di sini jelas bahwa ternyata fungsi gabungannya yaitu P dalam kurung X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu tidak sama dengan fungsi marginal pada masing-masing peubah acak, karena 0 tidak sama dengan 1/72. Maka X dan Y dikatakan dua peubah acak yang saling bergantungan. Selanjutnya yaitu penyelesaian untuk contoh yang kedua. Tadi diketahui soalnya fungsi gabungannya yaitu 1/36 X kali Y. Caranya sama, kita kalau ingin mencari fungsi peluang dari X, maka batasan sigmanya yaitu nilai dari peubah acak Y. Jadi batasan sigmanya yaitu Y sama dengan 1 sampai 3. Ditulis di sini.
Lalu kita masukkan fungsi gabungannya. Selanjutnya yaitu kita operasikan batasan sigma ini, kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi peluang gabungannya. Dituliskan 1/36 dalam kurung X plus 2Y plus 3Y. Ini sudah paham ya, karena sebelumnya sudah dijelaskan nilai ini didapatkan dari mana. Karena tadi X-nya itu batasannya 1 sampai 3, 1, 2, 3, maka kita tinggal mensubstitusikannya pada fungsi peluang gabungan ini, yaitu karena Y-nya tadi 1, 2, 3, maka kita substitusikan pada fungsi gabungan ini. Jadi X dikali 1 hasilnya X, X dikali 2 hasilnya 2X, X dikali 3 hasilnya 3X, sama dengan 1/36 dikalikan 6X, sama dengan P1X, yaitu 1/6X untuk X sama dengan 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu fungsi peluang marginal dari Y. Dituliskan P2Y sama dengan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan batasan dari sigma peluang marginal dari Y, kita ambil nilai dari peubah acak X, dan peubah acak X itu nilainya 1, 2, 3, maka dituliskan batasan sigmanya yaitu X sama dengan 1 sampai 3. Terus dituliskan fungsi gabungannya yaitu 1/36 X kali Y sama dengan 1/36. Lalu kita operasikan batasan sigmanya, terus kita substitusikan ke dalam fungsi gabungannya. Seperti ini hasilnya. Jadi P2Y sama dengan 1/6 Y, untuk Y sama dengan 1, 2, dan 3. Dan untuk membuktikan bahwa X dan Y adalah bebas stokastik, caranya sama seperti yang tadi, bahwa fungsi gabungannya itu hasilnya harus sama dengan fungsi peluang marginal dari masing-masing peubah acak. Jadi tadi sudah diketahui bahwa fungsi gabungannya yaitu 1/6 XY, dan fungsi peluang marginal dari X yaitu 1/6 X, fungsi peluang marginal dari Y yaitu 1/6 Y. Maka hasil kali dari fungsi peluang masing-masing peubah acak yaitu 1/6 X dikali 1/6 Y, hasilnya adalah 1/36 XY. Di sini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti terbukti bahwa peubah acak ini bersifat bebas stokastik atau tidak saling bergantungan. Untuk menguji keakuratannya, kita bisa memasangkan nilai dari X dan Y dengan mengambil nilai dari masing-masing nilai fungsi peubah acak. Misalkan kita ambil 0,0. Misal 1,1 karena tidak ada 0. Jadi nilai fungsi gabungannya itu 1/36 dikalikan dalam kurung 1 dikali 1, hasilnya adalah 1, sama dengan 1/36. Lalu fungsi marginal dari X, kita ambil X-nya itu 1, berarti 1/6 dikali X, karena X-nya adalah 1, maka sama dengan 1/6 dikalikan dengan 1. Lalu fungsi peluang marginal dari Y, kita ambil nilai Y-nya adalah 1, berarti dituliskan 1/6 dikali Y, karena kita mengambil nilai Y-nya adalah 1, maka di sini dituliskan 1, berarti sama dengan 1/6 dikali 1, hasilnya adalah 1/6.
Jadi di sini terbukti bahwa fungsi peluang gabungan masing-masing peubah acak jika dikalikan adalah hasilnya 1/36. Ternyata fungsi peluang gabungan ini hasilnya sama dengan hasil kali dari fungsi masing-masing peubah acak. Karena hasilnya sama, maka X dan Y dikatakan bebas stokastik atau tidak saling bergantung. Selanjutnya yaitu pembahasan soal kebebasan stokastik yang bersifat kontinu. Contohnya misalkan fungsi densitas gabungan dari X dan Y bentuknya adalah seperti ini. Kita disuruh membuktikan bahwa apakah X dan Y itu bebas stokastik. Jadi perhatikan bahwa ini kita sebut dengan fungsi densitas gabungan. Kenapa dikatakan sebagai fungsi densitas gabungan? Karena batasan dari nilai peubah acaknya masing-masing dari X dan Y itu bersifat kontinu seperti ini. Sehingga peluang gabungannya disebut sebagai fungsi densitas gabungan. Nah, untuk memeriksa apakah X dan Y itu bebas stokastik atau tidak saling bergantungan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa fungsi dari fungsi densitas marginal dari masing-masing peubah acak X dan Y. Nah, untuk mencari fungsi densitas marginal dari X, kita tuliskan rumusnya adalah Gx sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga f kecil dalam kurung X, Y kita integralkan terhadap variabel Y atau dy. Artinya, jika yang kita cari adalah fungsi marginal dari X, maka fungsi densitas gabungannya diintegralkan terhadap Y. Nah, ini kita jabarkan karena batasan dari variabel Y-nya adalah 0 sampai 1, artinya batasan integral dari min tak hingga sampai tak hingga kita jabarkan di sini, yaitu min integral dari min tak hingga sampai 0, fungsinya yaitu X, Y terhadap dy ditambah dengan integral 0 sampai 1 terhadap fungsi X, Y diintegralkan terhadap dy ditambah integral dari 1 sampai tak hingga f X, Y diintegralkan terhadap dy. Sehingga kalau kita lihat terhadap fungsi densitas gabungannya, untuk batasan nilai dengan nilai dari densitas gabungan dengan batasan min tak hingga sampai 0, itu nilai dari fungsi densitas peluangnya sama dengan 0. Dan untuk nilai dari densitas gabungan dengan batasan 1 sampai tak hingga, itu nilai dari fungsi densitas peluangnya juga adalah 0. Artinya dari batasan min tak hingga sampai tak hingga yang memiliki nilai dari fungsi hanya untuk batasan yang batasan nilai X-nya yaitu dari 0 sampai 1 dan batasan nilainya yaitu 0 dari 1. Jadi yang memiliki nilai peluang fungsinya yaitu yang ini. Jadi yang lainnya itu nilainya adalah 0. Maka ditulis di sini adalah 0.
Lalu kemudian fungsi densitas gabungannya yaitu 4xy kita integralkan terhadap dy. Jadi fungsi densitas gabungannya dari 4xy kita integralkan terhadap y. Hasilnya yaitu 4x dikali setengah y kuadrat sama dengan 2y kuadrat x. Ini kita operasikan dengan batasnya yaitu 1 dan 0. Hasilnya seperti ini. Jadi gx sama dengan 2x untuk 0 kurang dari x kurang dari 1. Selanjutnya untuk mencari fungsi densitas marginal dari x, yaitu rumusnya hy sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga fungsi x, y diintegralkan terhadap x. Karena kita mencari fungsi densitas dari marginal y, maka kita integralkan terhadap x. Kita jabarkan di sini. Caranya sama seperti mencari fungsi densitas dari marginal y, yaitu mencari nilai batasan dari min tak hingga sampai tak hingga. Kita tuliskan dari min tak hingga sampai 0 f x, y terhadap dx ditambah integral dari 0 hingga 1 f x, y terhadap dx ditambah integral dari 1 sampai tak hingga f x, y terhadap dx. Di sini kita dapat melihat bahwa batasan min tak hingga sampai tak hingga yang memiliki nilai-nilai fungsi hanya untuk batasan nilai x dari 0 sampai 1 dan batasan nilai y dari 0 sampai 1 adalah yang ini. Jadi yang lainnya nilainya adalah 0. Jadi 4xy ini diintegralkan terhadap dx sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi hy sama dengan 2y untuk 0 kurang dari y kurang dari 1 dan 0 untuk y lainnya. Maka untuk membuktikan bahwa fungsi itu adalah bebas stokastik, maka dicari dengan cara mengkalikan fungsi densitas marginal dari x dengan fungsi densitas marginal dari y. Apakah hasilnya sama dengan fungsi peluang gabungannya? Karena fungsi densitas marginal dari x hasilnya adalah 2x dan fungsi densitas marginal dari y adalah 2y, berarti hasilnya adalah 4xy. Ternyata fungsi gabungannya itu hasilnya sama dengan fungsi marginal pada fungsi densitas marginal pada masing-masing peubah acak. Nilainya itu sama ruas kiri dengan ruas kanan, sehingga x dan y merupakan peubah acak yang bebas stokastik atau tidak bergantung. Selanjutnya yaitu latihan soal kebebasan stokastik diskrit dan kontinu. Di sini ada 2 soal, kalian bisa kerjakan. Yang satu itu sifatnya diskrit dan yang soal nomor 2 itu sifatnya kontinu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.